Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Kebijakan Publik kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan analisis kebijakan publik, ekspor dan impor beras. Sebelum itu, kelompok kami terdiri dari 5 orang, ada Andriana, Dapar, Nandika Rahman Fajar, Raden Dian, dan Firna Wardani. Selanjutnya akan diserahkan kepada Andriana. Kepada Andriana dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan kebijakan. Indonesia merupakan salah satu negara yang agraris. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertanian merupakan sektor lapangan pekerjaan yang masih mendominasi sebesar 27,33% dibandingkan sektor perdagangan 18,81% dan industri pengolahan 14,96%. Sebagai negara agraris, lahan pertanian Indonesia diharapkan bisa memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh. Indonesia diharapkan dapat menghasilkan bahan pangan tersendiri. Harapan itu ternyata tidak sesuai dengan realita yang terjadi di Indonesia. Ironisnya, bahan pangan yang semestinya dapat diproduksi sendiri, seperti beras, kentang, teh, dan jagung, ternyata masih diimpor oleh Indonesia. Setiap tahun Indonesia mendatangkan beras dari beberapa negara, termasuk dari negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dalam memenuhi kebutuhan domestik. Ketahanan pangan di Indonesia ada beberapa penyebabnya mengapa sebuah negara melakukan impor suatu produk. Ada 3 penyebab. Yang pertama, produksi dalam negeri terbatas, sedangkan permintaan domestik tinggi. Jadi impor hanya sebagai pelengkap. Yang kedua, produksi dalam negeri terbatas, sedangkan permintaan domestik tinggi sehingga adanya impor akan mengurangi produksi dalam negeri. Yang ketiga, dilihat dari sisi neraca perdagangan atau neraca pembayaran, impor lebih menguntungkan karena produksi dalam negeri bisa untuk ekspor dengan asumsi harga ekspor di pasar luar negeri lebih tinggi daripada harga impor yang harus dibayar. Kenaikan impor tidak mengurangi produksi dalam negeri, tetapi meningkatkan ekspor, atau bahkan jika kapasitas produksi dalam negeri belum sepenuhnya terpakai. Kenaikan impor bisa berkorelasi positif dengan kenaikan produksi dalam negeri atau ekspor, dengan asumsi bahwa permintaan luar negeri terhadap produk dalam negeri meningkat. Selain karena 3 alasan di atas, dalam hal ini impor beras memang pemerintah sendiri mengalami kekhawatiran terhadap pasokan beras dan kondisi lahan yang ada di Indonesia. Kekhawatiran ini seringkali terjadi pada saat pergantian musim, seperti saat hujan lebat yang kemudian diikuti dengan banjir, maka jalur distribusi terancam. Berbeda halnya ketika musim kemarau, resiko kekeringan lahan sering menghantui para petani. Petani mengalami kerugian dan keadaan ini menyebabkan beras menjadi naik dan dirasa mencekik rakyat. Selanjutnya, impor beras dianggap pemerintah sebagai kebijakan yang tidak dapat dihindarkan. Mengapa? Karena hal ini bukan hanya semata-mata mengenai memberi makanan masyarakat Indonesia, namun juga menyangkut stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Jika kembali mengacu kepada UU nomor 18 tahun 2012 ayat 4, yang artinya ketahanan pangan dapat disimpulkan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi semua masyarakat dari ketersediaan pangan yang jumlah dan mutunya aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat hidup aktif, sehat, dan produktif. Kebijakan impor dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan pemerintah tetap dapat menjaga hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Jadi kebijakan ini dibuat demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Memang kalau dilihat Indonesia sendiri sebagai negara agraris, tapi tidak dipungkiri juga bahwasanya impor lebih dapat memberikan kesejahteraan. Karena di Indonesia ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa sebuah negara melakukan impor produk, seperti yang tertuang
di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 pasal 1 nomor 4, yaitu impor beras untuk keperluan umum, yang artinya impor beras sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk antara lain untuk stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, kerawanan pangan, dan keadaan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekian. Oke, minta slide-nya di itu dulu. Bentar. Adapun peta akta kebijakan impor beras era pemerintahan Jokowi, yakni diikuti oleh Kementerian Perdagangan, yang dimana dalam Kementerian Perdagangan ini ada Rachmat Gobel. Kepentingan yang diusungnya melindungi petani dengan cara menolak impor beras. Bukti yang mendukung, yakni angka jumlah impor menurun, memerangi mafia pangan. Kemudian Thomas Trikasi Lembong. Kepentingan yang diusungnya yakni mempermudah akses impor beras. Bukti yang mendukung yakni terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan nomor 87 tahun 2015 yang memudahkan impor, memutuskan impor beras sebanyak 1,5 juta ton. Kemudian Enggar Tias Tolukita, yang dimana berupaya melakukan impor beras dengan bukti membuat Peraturan Menteri Perdagangan nomor 1 tahun 2018 sebagai landasan ditunjuknya PPI sebagai importir beras, memutuskan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton. Kemudian ada dari Kementerian Pertanian, yakni Amran Sulaiman. Beliau melindungi petani dengan cara meningkatkan produksi. Bukti yang mendukung yakni membuat program pro petani seperti UPSUS dan Sergap mempercayai data bahwa beras surplus tidak perlu impor. Boleh next. Kemudian ada dari Bulog, yakni Jarod Kusmayakti. Jarod Kusmayakti yakni berupaya melakukan impor beras dengan menyetujui impor, menjajaki ke beberapa negara sebagai alternatif impor, menyiapkan anggaran sebesar 15 triliun untuk impor beras. Kemudian ada Budi Waseso, yang dimana beliau melindungi petani dengan cara menolak impor beras, yakni mengeluarkan beberapa argumen menolak impor seperti beras masih surplus dan gudang Bulog penuh, melakukan penolakan impor beras yang mengakibatkan terhambatnya prosedur impor beras, berniat mengekspor beras agar harga beras saat panen raya tidak anjlok dan merugikan petani, membuat kesepakatan dengan Komisi IP dan Komisi V DPR. Kemudian ada dari DPR, yakni Ketua Komisi Edi Prabowo, yang dimana beliau menolak impor beras, yakni dengan melakukan rapat dengan Bulog dan sepakat menolak impor beras, meminta pemerintah memperbaiki manajemen tata kelola beras daripada melakukan impor beras. Next. Adapun dari Ketua Komisi P, Teguh Juwan, yakni menolak impor beras dengan melakukan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan jajarannya Kementerian BUMN, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, dan Perum Bulog dan memutuskan untuk menolak impor beras. Berencana membentuk tim pengawas atau tim monitoring untuk menyikapi kebijakan impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan. Boleh next. Peta aktor pada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 1 tahun 2018, yakni adanya Menteri Perdagangan yang berperan menginisiasi atau mencetuskan terbentuknya Peraturan Perdagangan nomor 1 tahun 2018, yang dimana buktinya beliau membuat Peraturan Menteri Perdagangan nomor 1 tahun
2018 sebagai landasan ditunjuknya Lagi. karena PPTN-nya. Kumaha ieu rekodna Apunten. Leungit tuh teh. balikan dia. Leungit. Dipotong we nya. Oke. Dugi ka mana teh? Ti awal we deui maksud tina eta we deui. Udah dari sini aja. Oke. Adapun peta aktor pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018, yakni adanya Menteri Perdagangan yang di mana menginisiasi atau mencetuskan terbentuknya Peraturan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 dengan bukti yang mendukung yakni membuat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 sebagai landasan ditunjuknya PPI sebagai importir beras, memutuskan mengimpor beras sebanyak 500 ton. Kemudian ada BUMN atau Bulog yang dimana berperan sebagai implementer dengan menyetujui impor dengan menjajaki ke beberapa negara lain sebagai alternatif impor serta menyiapkan anggaran 15 triliun untuk impor beras. Next. Adapun aktor yang menginisiasi sistem kebijakan publik atau Peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan ekspor dan impor beras di Indonesia, seperti yang sudah disebutkan tadi, yakni Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yakni Enggar Tias Tolukita, kebijakan publik tentang ketentuan ekspor dan impor beras di Indonesia tersebut disetujui oleh Menteri Perdagangan, implementer atau yang menjadi pelaksana kebijakan publik tentang ketentuan ekspor dan impor beras di Indonesia adalah seluruh usaha yang mengelola tentang beras seperti misalnya badan usaha milik negara seperti halnya Bulog, badan usaha milik daerah, dan sektor swasta. Ekspor beras hanya dapat dilakukan jika telah mendapatkan persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan dengan memperhatikan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk dalam ekspor beras dari menteri berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian yang dimana dalam kebijakan impor beras ini yang paling berperan banyak itu berarti Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita. Baik, saya serahkan ke rekan saya untuk melanjutkan. Oke, selanjutnya implementasi dan realisasi kebijakan. Dalam pengimplementasinya dikeluarkan kebijakan Menteri Perdagangan dan Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 dianggap menyebabkan adanya kartel, yakni adanya salah satu atau dua kelompok yang saling bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menghegemoni pasaran impor beras medium yang dapat dilakukan selain dari Bulog, menyebabkan melemahnya pengawasan impor beras. Bulog yang saat ini menjadi badan tunggal untuk melakukan impor beras medium serta mempunyai kewenangan untuk mengontrol harga beras, seharusnya Bulog dapat menjadi badan yang efektif untuk mencegah terjadinya kartel. Alasan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 ini untuk memenuhi ketersediaan cadangan beras nasional agar tidak terjadi gejolak harga. Akan tetapi hal tersebut sebenarnya tidak tepat untuk dijadikan alasan. Hal ini dikarenakan di awal tahun ini adalah saatnya panen raya dan berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Kondisi Historis Indonesia di tahun 2017, minimnya impor dan pasokan beras produksi sendiri ternyata mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ketahanan pangan bagi Indonesia, apalagi diperkuat oleh Kementerian Pertanian bahwasannya produksi beras sepanjang tahun lalu meningkat. Ton potong kebutuhan konsumsi beras.
Pada realisasinya, impor yang masuk hanyalah 52%, sekitar 2.260,550 ton di total yang sudah dicadangkan, yakni sebesar 500 ton. Dari negara Vietnam dan Thailand, jumlah yang diimpor tersebut jika dijumlahkan hanya cukup untuk kebutuhan selama 6 hari saja. Manfaat. Adanya kebijakan terkait ekspor dan impor ini lebih banyak ke mudaratnya. Hal ini mungkin bisa kita lihat dari adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 ini. Memiliki manfaat bahwasannya kebutuhan konsumen terhadap jenis beras yang tidak ada di Indonesia bisa terpenuhi, akan tetapi banyak sisi lain yang menyebabkan kebijakan terkait ekspor dan impor beras ini malah menjadi mudarat atau menimbulkan kerugian. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan yang jadi kesimpulannya adalah Indonesia merupakan salah satu negara agraris. Pertanian merupakan sektor lapangan pekerjaan yang masih mendominasi. Sebagai negara agraris, lahan pertanian Indonesia diharapkan bisa memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh. Indonesia diharapkan dapat menghasilkan bahan pangan sendiri. Ironisnya, bahan pangan yang semestinya dapat diproduksi sendiri seperti beras, kentang, teh, dan jagung masih diimpor oleh Indonesia. Dilihat dari sisi neraca perdagangan, impor lebih menguntungkan karena produksi dalam negeri bisa untuk ekspor. Dengan asumsi harga ekspor di pasar luar negeri lebih tinggi dari harga impor yang harus dibayar, selain karena beberapa faktor kenapa Indonesia mengimpor, pemerintah sendiri mengalami kekhawatiran terhadap pasokan beras dan kondisi lahan yang ada di Indonesia. Kekhawatiran ini seringkali terjadi pada saat pergantian musim. Petani mengalami kerugian dan keadaan ini menyebabkan harga beras menjadi naik dan dirasa mencekik rakyat. Kebijakan impor dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan pemerintah tetap dapat menjaga hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Namun, pemerintah harus mampu mengendalikan impor sehingga tujuan ketahanan dan kedaulatan pangan secara mandiri. Alasan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 yaitu demi memenuhi ketersediaan cadangan beras nasional agar tidak terjadi gejolak harga. Jadi, kebijakan ini dibuat demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Memang, kalau dilihat dari Indonesia sebagai negara agraris, tapi tidak dipungkiri juga bahwasanya impor lebih dapat memberikan kesejahteraan karena di Indonesia ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa sebuah negara melakukan impor produk. Adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018, kebijakan ini memiliki manfaat bahwasanya kebutuhan konsumen terhadap jenis beras yang tidak ada di Indonesia bisa terpenuhi. Akan tetapi, banyak sisi lain yang menyebabkan kebijakan terkait ekspor dan impor beras ini malah menjadikan petani mengalami kerugian. Karena keputusan mengeluarkan undang-undang tersebut tidak dipertimbangkan dahulu, yang dimana seharusnya harus dipertimbangkan dari berbagai aspek. Misalnya, harus mempertimbangkan kesepakatan antara pihak terkait yang berwenang seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, menyebabkan keputusan impor beras sempat dipertanyakan oleh Kementerian Pertanian karena stok beras dianggap masih aman. Namun, anggapan aman oleh Kementerian Pertanian ini juga hanya berupa estimasi kasar yang sifatnya subjektif, jadi belum dapat diandalkan. Dan hal tersebut dapat dilihat bahwasanya kondisi yang dilakukan oleh pemerintah masih sangat lemah dan sangat terburu-buru, menjadikan kebijakan ini bersifat reaktif bukan preventif, sehingga kebijakannya kurang memberikan dampak pada sasaran yang dituju yakni masyarakat. Selanjutnya, saran. Kebijakan impor beras
disebabkan oleh jumlah permintaan yang jauh melampaui cadangan yang ada. Dalam mengurangi kerugian atas kegiatan impor, diperlukan usaha besar dan signifikan dari tingkat petani hingga pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan produksi beras ke depannya, dan usaha dari masyarakat sendiri untuk mengubah pola konsumsinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia baik keras. Permasalahannya ada dalam pelaksanaannya yang tidak efektif dan kurang berkualitas. Pemerintah seharusnya melakukan pemeriksaan impor beras dan dengan serius dan ketat agar beras dapat diimpor untuk Indonesia hanya beras yang tidak mampu diproduksi oleh petani di Indonesia saja dan hanya yang berkualitas baik dan digunakan untuk kepentingan tertentu, agar pemanfaatan beras domestik dapat dioptimalkan sehingga mendukung perkembangan pertanian beras yang ada di Indonesia. Ketika membuat sebuah kebijakan, harus dipertimbangkan terlebih dahulu dengan begitu matang dari data yang didapatkan, harus merupakan data yang dipastikan bersifat objektif. Selain itu, seharusnya pemerintah juga melakukan penggantian HPP tunggal melalui impres yang terbukti tidak efektif menjadi kebijakan HPP multi kualitas dengan mempertimbangkan lokasi dan varietas. Hal ini mengingat pada praktiknya di pasaran harga gabah atau beras sangat beragam tergantung kualitasnya, lokasi, dan varietasnya. Di beberapa negara lain, sentra beras seperti Thailand dan India, kebijakan HPP multi kualitas terbukti efektif melindungi petani. Kebijakan HPP multi kualitas ini juga mendorong meningkatnya stok cadangan beras pemerintah. Selain itu perlu juga diterapkan kebijakan pola konsumsi bahan makanan pokok sesuai dengan berasal dari beras saja. Indonesia memiliki banyak sumber bahan makanan pokok yang dapat dihasilkan dari hasil bumi seperti sagu, jagung, pisang, dan lain-lain. Solusi ini akan sangat membantu memecahkan masalah ketahanan pangan di negara Indonesia. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.